Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema kamu mikirin siapa, yang terambil dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita kerjakan. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita kerjakan. Artinya apa? Artinya bahwa semua tindakan kita adalah akibat langsung dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita lakukan, itu adalah sebuah realisasi. Ya, sebuah realisasi dari apa yang kita pikirkan. Ingat saudara bahwa pikiran kita itu tidak kosong. Seperti sebuah gelas yang terisi oleh air, dan jika airnya dituangkan maka gelas akan diisi oleh angin. Demikian juga dengan pikiran kita. Kalau kita tidak memikirkan perkara-perkara yang baik, kalau kita tidak memikirkan perkara-perkara yang positif, maka kemungkinannya kita sedang memikirkan perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kolose, dulu kamu hidup di dalam dosa, dulu kamu hidup dalam kegelapan, dalam kenajisan. Ketika kamu mengenal Kristus dan mati bersama-sama dengan Dia, sekarang kamu telah dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Maka Paulus berpesan tentang dua hal ini. Yang pertama, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada dan duduk di dalam kerajaan surga. Artinya saudara, bahwa Paulus ingin kita untuk memikirkan perkara-perkara yang bersifat rohani, untuk memikirkan perkara-perkara yang bernilai kekal, saudara. Allah mau supaya kita memikirkan tentang kebenaran, tentang kekudusan, karena itulah yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan Tuhan mau supaya kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita pikirkan setelah kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Hal yang kedua yang Paulus sampaikan di sini adalah bukan memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi. Di ayat yang kedua dari ayat yang kita baca ini, saudara, dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Paulus ingin supaya orang-orang Kolose dan kita orang-orang percaya bukan memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tapi memikirkan perkara yang di atas. Kata memikirkan yang di bumi itu artinya kita tidak lagi memikirkan sesuatu yang duniawi. Nanti saya akan jelaskan, atau Rasul Paulus akan jelaskan dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 8. Saya akan bacakan saudara supaya pengertian ini menjadi jelas. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa saudara? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, semuanya itu akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itulah kenapa Tuhan atau Rasul Paulus tidak menginginkan atau mau supaya orang-orang Kolose tidak memikirkan perkara-perkara duniawi. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Pesan Rasul Paulus, ada dua hal dalam kitab Kolose yang kita baca hari ini, yaitu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan jangan memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi ini, di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.